Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Salwa Arista Widya, NIM 2448201041. Baik, di video kali ini saya akan membahas 5 contoh sediaan obat dengan rute pemberiannya dalam biofarmastika, yaitu sediaan oral, transdermal, paru-paru, nasal, dan rektal. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita akan membahas sediaan oral. Contohnya seperti paracetamol, nama dagangnya yaitu Panadol. Paracetamol berfungsi untuk meredakan nyeri serta menurunkan demam, ataupun bisa disebut analgesik dan antipiretik. Nah, efek samping dari paracetamol yang bisa terjadi itu seperti mual, ruam kulit, dan kerusakan hati bila dilakukan atau dikonsumsi dengan dosis yang berlebihan. Nah, dosis dewasa di sini yaitu 500 hingga 1000 mg per 4-6 jam. Obat ini disimpan di tempat suhu ruang, kering, dan tidak terkena matahari langsung. Dalam biofarmastika, obat oral akan masuk ke lambung dan usus terlebih dahulu, kemudian diserap ke dalam darah sebelum memberikan efek di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas sediaan transdermal. Contohnya yaitu fentanyl patch dengan nama dagang Duragesic. Obat ini seperti plester yang ditempel di kulit, yang digunakan untuk meredakan nyeri yang kronis hingga berat. Efek samping dari obat ini yaitu mengantuk, mual, sembelit, hingga gangguan pencernaan jika tidak digunakan dengan baik. Dan patch diganti selama 72 jam sesuai petunjuk dokter. Penyimpanannya cukup di suhu ruang dan dijauhkan dari panas matahari secara langsung. Pada sediaan transdermal, obat akan menembus lapisan kulit secara perlahan lalu masuk ke aliran darah. Kemudian karena penyerapannya bertahap, efek samping juga bisa bertahan lebih lama. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas sediaan inhalasi atau melalui paru-paru. Contohnya yaitu salbutamol dengan nama dagang Ventolin Inhaler. Obat ini sering digunakan oleh penderita asma karena bisa melebarkan saluran napas sehingga pasien bisa bernapas dengan lega. Namun ada efek samping yang sering terjadi yaitu tangan gemetar, jantung berdebar, sakit kepala. Kemudian inhaler yang digunakan 1-2 semprotan sesuai kebutuhan. Penyimpanannya di bawah suhu 30 derajat Celcius dan jangan terkena matahari secara langsung. Karena obat langsung masuk ke paru-paru, penyerapannya sangat cepat dan efek sampingnya juga bekerja dengan lebih cepat. Nah, yang keempat ini saya akan membahas sediaan nasal atau melalui hidung. Contoh obatnya yaitu oxymetazoline dengan nama dagang Iliadin Nasal Spray. Obat ini digunakan untuk hidung tersumbat saat flu atau rinitis. Dosisnya yaitu 1-2 semprotan pada setiap lubang hidung sebanyak 2 kali. Obat ini disimpan pada suhu ruang dan tutup botol dengan sangat rapat setelah digunakan. Pada rute ini, obat diserap melalui mukosa hidung sehingga penyerapannya begitu cepat. Kemudian yang terakhir kita akan membahas sediaan rektal. Contoh obatnya yaitu Bisafadil suppositoria dengan nama dagang Dulcolax suppositoria. Obat ini digunakan untuk sembelit, bisa berupa peluru kecil dan digunakan melalui rektum. Efek sampingnya yaitu diare, kram perut, atau iritasi ringan. Untuk dosis dewasa yaitu 1 suppositoria sebanyak 10 mg sesuai kebutuhan. Nah, penyimpanannya yaitu harus di tempat sejuk di bawah 25 derajat supaya obat tidak meleleh. Pada sediaan rektal, obat ini diserap melalui rektum. Cara ini biasanya digunakan untuk orang yang tidak bisa menelan obat ataupun muntah. Jadi kesimpulannya, setiap rute pemberian obat memiliki penyerapan yang berbeda. Nah, inilah yang kita pelajari dalam biofarmastika karena akan memengaruhi seberapa obat diserap dan seberapa efektif obat memberikan efek terapi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.